Shalom saudara yang kekasih, saya berulang-ulang disodorkan dengan pernyataan ini. Saudara baca itu di atas ya. Dan saya dengan rendah hati mau merespon pernyataan ini. Saya pendeta Ramkeni menyangkal dan tidak mengakui gereja Roma Katolik sebagai gereja yang didirikan oleh Yesus karena fakta-fakta berikut. Saya sodorkan kepada saudara fakta-fakta pembanding untuk saudara pelajari lebih jauh, untuk saudara doakan, untuk saudara gumuli, untuk diri saudara sendiri. Yang pertama, Yesus dan para rasul semuanya menghormati, meninggikan, serta mengajarkan 10 hukum Allah. Bahkan mereka ini semuanya adalah pemelihara hari Sabat dan menjadi teladan bagi kita umat-umat percaya. Sedangkan gereja Roma Katolik mengubah hukum Allah, diantaranya mengubah kekudusan hari Sabat dari hari Sabtu, hari ketujuh dalam minggu, dirubah menjadi hari Minggu, hari pertama dalam minggu. Hari yang tidak memiliki dasar Alkitab sama sekali untuk menjadi hari ibadah atau hari penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus dan para rasul tidak pernah menggunakan bahkan mengutip tradisi. Bahkan Yesus mengecam tradisi. Orang-orang yang menggunakan tradisi lebih dari Alkitab dikecam oleh Yesus dalam Markus pasal 7. Sedangkan gereja Roma Katolik menggunakan dan meninggikan tradisi di atas firman Allah. Malah banyak dari ajaran-ajaran gereja ini bukan didasarkan pada Alkitab firman Allah, tapi didasarkan pada tradisi suci, tradisi gereja. Yang berikut, Yesus dan para rasul mengajarkan untuk mengasihi. Sedangkan gereja Roma Katolik selama berabad-abad, lebih dari 1000 tahun, menganiaya, membunuh orang-orang yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran gereja. Kalau saudara melihat gereja hari ini, gereja Roma Katolik hari ini, terlihat dengan spirit yang sangat baik, mengasihi dan lain sebagainya, jangan saudara lupa. Spirit Roma Katolik tidak berubah dulu sampai sekarang. Mereka tetap sama. Akan tiba waktunya, gereja ini ketika mereka akan mendapatkan kembali supremasi mereka yang pernah hilang tahun 1798, mereka akan kembali menganiaya dunia dan menggunakan kekuatan sipil seperti yang mereka gunakan di abad pertengahan, menggunakan kekuatan sipil untuk menganiaya, membunuh orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Dan waktunya akan segera tiba. Gereja ini akan kembali mendapatkan supremasi mereka dan akan kembali menganiaya. Kemudian, Alkitab mengajarkan yang akan meneruskan pelayanan Yesus di dunia ini setelah Yesus terangkat ke surga adalah Roh Kudus. Tapi gereja Roma Katolik mengklaim Pauslah yang akan meneruskan pelayanan Yesus karena Paus itu katanya adalah wakil Allah di bumi dan dia adalah Tuhan di bumi ini. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Bapa Suci. Tapi tidak demikian kata Alkitab. Yang berikut, Yesus dan para rasul, mereka ini menghormati atau mengajarkan untuk menghormati tubuh ini sebagai bait Roh Kudus. Mereka tidak makan haram, semua mereka tidak pernah makan haram. Gereja Roma Katolik, sebaliknya, mereka mengajarkan untuk makan haram. Yang berikut, Yesus dan para rasul mengajarkan bahwa umat Tuhan yang benar, mereka itu bukan hanya menghormati 10 hukum Allah, tapi mereka memiliki kesaksian Yesus, Wahyu 12 ayat 17. Dan kesaksian Yesus ini berdasarkan Wahyu pasal 19 ayat 10, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi roh nubuat ini adalah salah satu karunia yang akan menemani perjalanan umat Tuhan sampai di akhir zaman. Bahkan di zaman ini, gereja yang benar akan memiliki karunia ini, yaitu karunia roh nubuat. Dan karunia ini mewarnai perjalanan umat Tuhan dari zaman ke zaman, sejak dari perjanjian lama sampai pada hari ini. Oke? Jadi Henok menurut hukum Allah memiliki karunia nubuat.
Nuh menurut hukum Allah memiliki karunia nubuat. Abraham menurut hukum Allah memiliki karunia nubuat. Musa bangsa Israel menurut hukum Allah memiliki karunia nubuat. Para rasul menurut hukum Allah memiliki karunia nubuat. Dan gereja Tuhan di zaman ini akan memiliki karakteristik yang sama. Menurut hukum Allah dan memiliki karunia roh nubuat. Sebaliknya gereja Roma Katolik tidak memiliki karunia ini. Karena yang mereka miliki adalah tradisi, bukan kesaksian Yesus. Mereka punya tradisi gereja. Nah, yang terakhir, masih banyak yang lain sebenarnya, tapi yang terakhir, Yesus dan para rasul, pengikut-pengikutnya itu bukanlah Kristen mayoritas. Karena sepanjang zaman pengikut Tuhan itu jumlahnya sedikit, tidak banyak. Apa ini cocok dengan Alkitab? Yes. Kembali dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, umat Tuhan di sana disebutkan keturunannya yang lain itu adalah umat yang sisa. Terjemahan bahasa Inggrisnya the remnant. The remnant ini saudara adalah leftover atau the remaining, sisa. Nah, sisa itu tidak banyak. Tapi memang mereka akan ada di seluruh penjuru dunia ini untuk mengabarkan Injil. Tapi mereka adalah kaum minoritas. Sedangkan gereja Roma Katolik dinubuatkan dalam Alkitab, mereka akan menjadi gereja penguasa, gereja mayoritas, Kristen mayoritas. Nah, tentu saudara mungkin bingung mendengar hal ini. Nah, oleh karena itu, itulah sebabnya saya katakan fakta-fakta ini saudara pelajari lebih jauh. Saudara dalami, buat penelitian. Kemudian saudara doakan, saudara gumuli untuk diri saudara sendiri. Kesimpulan, kembali saya, Ram Kenny, tidak mengakui gereja Roma Katolik sebagai gereja yang didirikan oleh Yesus, karena gereja ini dipenuhi dengan ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.